Satu, itu yang dia harus. Pengusaha nggak boleh malas. Dalam yang namanya usaha, yang namanya pengusaha semuanya harus diusahain. Gimana caranya? Karena kita dipaksa. Pengusaha itu nggak kayak yang kita gajian, gajian besok tuh udah mikir saya makan apa kalau nggak saya jualan. Oke, halo teman-teman pengusaha kuliner sekalian dimanapun teman-teman berada. Ya, hari ini kita bakal bahas langsung teknis ya. Formatnya agak beda dari biasanya karena kalau biasanya kan narasumbernya ada di mana gitu ya. Ini narasumbernya ada di dekat saya. Ada Mas Furkon Waspada. Terima kasih. Sip. Nah, sebelum kita bahas teman-teman apa aja nih rahasianya Mas Furkon bisa jualan 1 ton produk F&B ya, ikan asap. Mungkin saya pengen promosi dulu, yaitu promosi terkait ospek. Kok ospek sih? Ini kan ospek ya, kok saya bingung ya. Saya pengen promosi kopdar. Jadi tanggal 17 Desember ini kita ada kopdar di Tangerang ya teman-teman. Nah itu admin udah share. Ada kopdar di Tangerang, temanya adalah pitching strategi. Strategi untuk cara mencari, meyakinkan, dan bekerja sama dengan investor yang baik dan benar, termasuk ya di mana nyari investornya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, buat teman-teman yang tertarik ikutan program Kopdar kita di Tangerang, ya silahkan daftar di bit.ly/kopdarpkid. Kopdarnya hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022. Apakah bayar? Ya, tentu saja tidak ya. Tapi teman-teman ini ya harus beli masing-masing untuk makanannya karena ya sebagai tanda terima kasih kepada ya warung nasi Ampera Ciledug ya yang udah ngasih tempat kita buat kopdar nanti di tanggal 17. Oke, dari saya itu aja. Admin kayaknya masih ngetik-ngetik. Oke, nah buat teman-teman yang mau ikutan silahkan klik link Kopdar Tangerang ya yang ada di kolom chat yang baru saja dikirim sama admin. Silakan daftar di situ gratis ya. Bagaimana caranya bekerja sama dengan investor, meyakinkan, mencari, dan metode kerjasamanya seperti apa. Oke, silakan daftar. Nah, sekarang kita balik ke topik pembahasan hari ini nih. Nah, sebelum kita masuk ke materi dagingnya, perkenalan diri dulu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Agung Haryadi. Saya pegangin aja. Nah, jadi ini saya mau masuk ini ya teman konco, nggak pernah ketemu. Jadi akhirnya ceritanya itu saya lagi ada urusan di Tangerang. Akhirnya udahlah saya sempatkan mumpung toh hari Jumat juga saya dikasih kesempatan sama pengusaha kuliner ID untuk ngisi program acara ospek di sore hari ini jam 4. Tadi saya ngelihat jadwal. Kosong nih jam 3, jam 4. Udahlah, cabut aja lah, Mas. Gimana lokasinya? Oh, di sini. Ya udah, saya akhirnya ke studio ketemu sama Mas Agung. Jadi singkat kata, singkat cerita, saya Furkon, saya kebetulan memang pengusaha juga ya, pengusaha newbie, masih awal-awal juga. Ada 2 usaha yang saat ini saya jalankan. Yang pertama itu dawet, itu gendis dawet dengan merek gendis dawet. Alhamdulillah sejauh ini sudah ada sekitar 93 cabang. Hampir setahun sudah 93 cabang dan ada unit bisnis strategik yang baru saya jalankan 2 bulan yang lalu, yaitu ikan asap perkasa. Ikan asap perkasa ini yang bakal jadi topik utama kita pada sore hari ini. Yuk kita sharing-sharing aja lah, nggak usah serius-serius, sharing-sharing ilmu aja. Apa yang saya ada ilmunya, insya Allah bisa saya sharing. Kalau teman-teman juga ada ilmu atau sesuatu yang ingin di-sharing, saya juga sangat terbuka untuk saran dan kritiknya. Oke. Jadi sebenarnya kalau disebut pengusaha pemula kayaknya enggak ya. Pengusaha pemula nggak jualan 1 ton ikan. Kan masih mula, masih 1 bulan 2 bulan, kalau setahun udah mulai lah, udah agak levelnya udah agak naik. Ini saya masih pemula 1 bulan 2 bulan. Oke, langsung aja. Oke. 1 ton ikan itu berarti omsetnya lebih hampir 50 apa? 50 juta. 50 juta. Sebenarnya sih 50 ya nembus 50 sih. Nembus 50 sekitar 52 juta. Oke. Itu selama 2 bulan karena
Kita bulan kemarin itu baru mulai sekitar tanggal 18 November. Oke. Jadi literally belum 2 bulan sebenarnya. Ya, ya. Belum 2 bulan, baru sebulan lebih sedikit. Tapi alhamdulillah sejauh ini sudah bisa, ya udah itu 1 tahun lebih sedikit lah. Oke. Nah, 1 ton penjualan. mm. Caranya gimana untuk ngejual 1 ton? Ngejual 1 ton, sebenarnya tinggal jualan aja mas, enggak ibu bapak, enggak. Yang saya maksud di sini saya memang jualannya tidak menggunakan cara konvensional. Oke. Jadi sebenarnya itu kan kalau kita lihat industrinya, industri perikanan khususnya di ikan-ikan ya, mau jadikan ikan dalam bentuk kering, dalam artian ikan yang sudah dijual di pasar langsung, kan ikan basah, ikan yang langsung dari nelayan diambil sama tengkulak, kemudian ditaruh di pasar tradisional dijual, seperti itu. Terus ada juga rata-rata pemain yang beli ikan terus kemudian diolah dijadikan warung makan, kemudian diperjualbelikan kepada customernya, turunan produknya. Nah, ikan itu memang rata-rata pemainnya seperti itu. Jadi jarang banget yang memang jualan ikan melalui sosial media, melalui iklan berbayar. Blue Ocean. Masih ya Blue Ocean. Nanti kalau misalnya teman-teman mau jualan ikan ya, monggo kita bersaing secara sehat aja ya. Mau jualan ikan asap juga nggak apa-apa. Toh ternyata memang ikan asap ini sejujurnya sudah ada dari zaman bahla, dari zaman Viking dulu tuh orang bagaimana caranya mengawetkan makanan, kemudian membuat rasa smoke itu dari zaman Viking zaman dahulu, udah ratusan tahun yang lalu. Nah di Indonesia ini cara itu masih sangat tradisional. Jadi masuk dari nelayan, diasap di pengasapan, jual di pasar. Nah itu kalau sekarang itu nggak semua pelanggan itu bisa ditarget ketika orang mau ke pasar. Kadang kan orang ada yang jijik ke pasar, aduh lah malas lah ke pasar, desek-desek kan dan lain-lain, bau kiri kanan kotor. Nah saya sendiri menargetnya ikan asap ini memang khusus buat teman-teman yang 1 malas pergi ke pasar, 2 malas becek-becekan, yang ketiga higienis. Ikan itu bentuknya higienis, diolah secara higienis, dipacking secara higienis, dan nggak perlu capek-capek ongkir bensin ke pasar, macet di jalan. Saya nyari convenience-nya aja. Jadi memang semuanya saya jual secara online. Melalui apa? Melalui Facebook Ads platform. Melalui platform Facebook Ads. Seperti itu. Saya ngeran iklan, saya menjalankan iklan. Cuma 3 hari 10 hari masih boncos, jadi memang wajar boncos dulu nih 10 hari, setelah itu hari ke-11 12 ketemu nih formulanya scale up. Ini mungkin starting dulu. Starting kita balik agak ke belakang. Kenapa ikan? Kenapa nggak martabak? Kenapa? Kalau martabak jualannya belum jadinya nih. Kalau martabak kalau sebenarnya ikan karena ikan itu salah satu makanan atau lauk favorit di Indonesia, apalagi ikan tongkol. Jadi ikan tongkol itu ikan yang menjadi ikan paling favorit seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Indonesia juga sebagai penghasil ikan terbesar kedua di belakang China. Tetapi lagi-lagi penyerapannya, daya serapnya, daya konsumsi ikannya itu belum terlalu dibandingkan dengan negara-negara lain. Iya juga sih ya. Aku ingat yang CEO-nya E-Fisher itu ngomongin gitu tuh. Sebenarnya perikanan kita, mau itu ikan air tawar atau ikan air asin, sebenarnya produksinya gede banget di kita, cuma marketnya belum bisa nyerap. Betul. Nah, karena sebenarnya ikan lebih murah. Ikan mostly betul daripada daging ayam, sapi ya. Iya, dan itu rasanya juga orang-orang jarang lah yang istilahnya menolak, saya nggak suka makan ikan, itu sangat sedikit sekali. Rata-rata memang semuanya suka ikan, cuma yang nggak sukanya ketika mau belinya. Itu aja sih. Kayak males banget saya ke pasar. Udah lah wes dianterin aja, apalagi ikan-ikan yang bentuknya sudah diolah, sudah diasapkan, ada rasa smoky-smoky-nya, wah bau-bau enak, bau-bau arang gitu kan. Sudah tinggal dikonsumsi, dibuka plastiknya, dikonsumsi langsung di tempat, itu jarang pemain seperti itu. Jadi belum perlu ocean. Ada yang nanya dari Pak siapa itu? Pak Angga Semangat. SMGTT. Pertanyaannya adalah gimana atasi persaingan dengan produk sejenis? Kalau saya begini, persaingan ada.
kalau saya sebut merek ya, kalau boleh saya sebut merek, itu persaingan itu yang paling besar adalah kalau dari sisi hilirnya yang sudah diolah produknya itu ada warung makan Manyu Bufat. Tahu. Ya, itu dari segi hilirnya. Itu saya mungkin bagi saya itu bukan direct kompetitor saya, tapi Ya. indirect karena mereka sudah diolah. Kemudian ada lagi yang namanya kalau nggak salah itu Ngikan juga ya, tapi dia memang lebih yang sudah diproses, yang sudah Iya. digoreng, dijadikan kemudian di sistem masih melalui Jadikan kompres. Itu salah satunya Ngikan, itu yang gede juga. Kalau dari saya, pelaku utamanya atau kompetitor utama saya itu adalah teman-teman yang jualan langsung di pasar. Oh. Kalau di pasar, ini jujur aja, kalau di pasar, ikan tongkol 10.003, nggak bisa 10.003, ikan manyung 10.003 itu dapat. Kalau saya 35.000. Kalau lebih mahal. Lebih mahal. Jadi kita tidak saya sendiri tidak menarget teman-teman yang ingin pergi ke pasar atau pasar atau target customer yang memang mau repot-repot gitu kan, mau ke pasar beli sendiri langsung sama penjual ikan asalnya. Kalau saya enggak. Jadi memang saya rata-rata dan bukan rata-rata sih 95% yaitu ibu-ibu yang mama yang aduh ya Allah mobilnya 2 yang rumah-rumahnya gede kayak istana gitu kan, terus teman-teman yang kerja kantoran dalam artian dia kerja di startup, yang kerja Gojek, Shopee, terus kemudian Tokopedia, kerja di Aruna.com juga ada itu, salah satu startup perikanan juga seperti itu. Tuh ada pertanyaan lagi, risetnya bagaimana dan pasarnya sebelum jualan? Oke, kalau saya pertama riset paling gampang adalah ngelihat marketplace. Itu paling mudah, nggak perlu duit, nggak perlu mungkin bahasanya nggak perlu keluar dana banyak. Anda tinggal tulis aja riset di marketplace ikan asap yang jualan cuma 345 kalau nggak salah setahu saya. Itu dengan di Tokopedia apa Shopee? Tokopedia dan Shopee. Pemainnya masih sedikit. Iya, sedikit banget, dan itu memang ya pertama dia mainnya di marketplace. Lagi-lagi saya menghindari marketplace. Ada alasan saya nanti. Saya jelaskan kenapa saya menghindari marketplace, karena di marketplace biasanya itu perang harga. Ya. Terus kalau awakmu tidak jualan di marketplace, Pak, ngetulin yang ngendi? Ngetulin. Ya. Nah, jadi gini, kalau jualannya itu kalau saya biasanya seperti ini ya, teman-teman. Ini saya buka resep aja, dan ini bisa dipraktekkan oleh seluruh jualan. Kalau saya ada produk enak laris di pasaran atau ketika mungkin ada teman-teman sudah bilang, oh ini produk saya laku di kota saya dan lain-lain, ingin di scale up, biasanya teman-teman coba pelajari ilmu bagaimana caranya beriklan, bagaimana cara memasarkan produk via sosial media. Oke, sosial media seperti apa? Ya, digital marketing, pemasaran secara digital. Tidak organik berarti tidak organik kan yang gratisan loh, nggak berbayar. Nah, yang ini yang berbayar. Kita bayar Facebook, kita bayar Google, kita bayar platform-platform lain. Misalnya sekarang lagi hits adalah platform TikTok untuk ngejualin produk kita ke khayalak ramai. Yang mungkin kita nggak bisa capai karena keterbatasan waktu, dana, dan lain-lain. Ini misal berarti tahap pertamanya adalah punya produk yang punya nilai jual. Betul. Tahap keduanya adalah ya tahu caranya memasarkan lewat market digital. Ini kayak misal orang kayak saya yang nggak bisa ngiklan di Facebook atau nggak bisa, pokoknya digital marketing nggak ngerti lah. Biasanya berapa lama sih untuk orang kayak saya belajar digital marketing untuk bisa jualan? Kalau saya sendiri belajar digital marketing 2 hari, karena saya niat. Satu, itu yang dia harus, pengusaha nggak boleh malas. Yang namanya pengusaha semuanya harus diusahain. Gimana caranya? Karena kita dipaksa. Pengusaha itu nggak kayak yang kita gajian, besok tuh udah mikir saya makan apa kalau nggak saya jualan. Saya harus bisa menguasai ilmu ini nih. Ya sudah, 2 hari 2 malam, ya nggak 2 hari 2 malam, mungkin lebay. Mungkin 8 jam sehari atau 10 jam sehari, itu fokus dedikasikan waktu untuk belajar digital marketing, mungkin secara basic dulu. Mungkin hari kedua baru mulai udah agak mendalam, udah mulai masuk ke kayak technical terms. Gimana caranya ngiklan tuh dengan desain yang baik dan benar, enak dipandang mata. Gimana sih caranya kita nulis copywriting atau nulis kata-kata yang bisa menggait pelanggan nih. Untuk beli produk kita, itu penting.
Saya. Ini kan kita ngomonginnya belajar digital marketing. Betul. Kalau misal, tadi aku mau nanya apa, aku lupa. 2 hari, berarti 2 hari udah bisa. Belajarinnya kan di Pak. Nah, Gimana? kalau teman-teman seneng banget, nggak mungkin teman-teman tuh sehari itu nggak mungkin nggak ngeliat YouTube. Ya. Pertama, channel YouTube itu ada 1.600.000 channel YouTube di dunia. 1.600.000. Namun kalau mau belajar digital marketing, menurut saya nggak punya spesifik channel ya, channel-channel spesifik yang saya senangi untuk belajar digital marketing. Jadi saya ingin tahu pertama belajar digital marketing dari mana, bisa di-search aja digital marketing for beginners, full course atau apa. Ada yang berbayar, ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar. Kalau misal teman-teman kurang paham sama YouTube atau dan ingin punya mentor personal atau mentor private, itu di Facebook itu juga banyak sih. Misalnya sama Agung, Mas gimana caranya iklan? Oh mungkin perlu juga berarti marketingnya ngerti. Nah. Kayak sampean kan. Cuma buat masangnya enggak, masih pakai masih pakai partner. Oh iya, sebagai partner. Nah, itu sebenarnya juga bisa. Kalau saya sih, saran saya kalau mau belajar digital marketing, mungkin bisa teman-teman lihat kelasnya di Fahmi Hakim. Oke. Itu memang agak mahal, harganya 3 JT ke atas. Cuma ini dia endorse Fahmi Hakim nggak? Enggak endorse. Pertama kenapa? Karena teman saya pernah di sana. Oh, gitu. Saya sendiri pernah. Emang bagus. Bagus. Oh, okay. Fahmi Hakim itu bagus. Menurut saya bagus. Fahmi Hakim bagus. Terus kemudian yang kedua adalah ini ada grup satu nih, bagus, teman-teman bisa Gretong gratisan, nama ini aku promosi karena memang bagusnya dari situ, gratis, semua materinya ada untuk beginner. Dan kalau mau tanya-tanya sama grup terbuka sekali. Itu nama grup Facebooknya adalah anti boncoser. Anti boncoser. Nah, cari teman-teman ya di grup Facebook. Itu asal gambarnya warna biru apa gitu profil picture-nya. Nah, itu belajar digital marketing dari semua. Oke, jadi tak summary nih. Cara untuk jualan 1 ton digital marketing. Yang pertama, cari produk yang marketnya demand-nya ada, mainnya di blue ocean. Yes. Oke. Artinya kompetitor belum banyak di situ. Terus bikin inovasi di situ. Jenengan, teman-teman sampai semuanya mau ngasih harga berapapun itu pasti dibeli kalau blue ocean. Nah, ada demand-nya. Ada demand-nya. Oke. Yang kedua, digital marketing. Oke, mungkin teman-teman juga ada yang salah paham ya. Digital sama marketing tuh sebenarnya 2 kata yang terpisah ya. Seharusnya belajar marketingnya dulu kali ya. Iya. Betul. Normalnya ya. Marketing dulu tahu. Saran seperti apa. Terus nanti belajar. Kalau belajar sama Mas Purkon boleh nggak? Boleh-boleh aja, kalau saya mah gratis. Saya nggak ngambil saya gratis. Saya ajar sebisanya saya, karena saya juga masih dalam tahap juga belajar bareng gitu kan. Karena menurut saya yang paling penting dari digital marketing itu bukan technical abilities-nya atau kemampuan teknisnya itu nggak penting. Kemampuan teknis itu sejam 2 jam dipelajari bisa. Yang paling penting adalah yang pertama tahu target pasarnya, bisa menargetkan pasar secara detail, kita namanya detail targeting. Kedua, teman-teman semua bisa membuat ads kreatif atau kreatif iklannya itu mau dibuat segimana, mau dibuat kayak image kah yang warna-warni misalnya, mau dibuat video kah yang menggugah selera. Nah itu kan juga termasuk salah satu cara untuk menggait customer untuk istilahnya ngeklik iklan kita gitu kan. Terus yang ketiga itu keterangannya, kita mau ngasih copywriting yang seperti apa, tulisan captionnya seperti apa gitu kan. Misalnya, kalau saya biasanya sudah tahu ada ikan asap enak, tanda tanya huruf kapital semua. Habis itu bawahnya ini jelasin produknya. Oke. Seperti itu. Ini ada pertanyaan. Boleh. Kayaknya masih polos banget. Blue ocean maksudnya produk laut. Oh bukan. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah baca bukunya The Blue Ocean Strategy, saya lupa dengan bukunya pengarangnya siapa ya. Nah, itu The Blue Ocean Strategy itu salah satu buku bagus
yang penulisnya adalah orang luar negeri, orang Amerika. Itu sebenarnya pasar itu dibagi menjadi dua. Pasar yang red ocean atau pasar lautan merah sama blue ocean, pasar lautan biru. Gitu kan? Yang lautan merah ini pasarnya sudah banyak pemain nasi goreng. Wah, Mbak, di nasi goreng di Indonesia itu jutaan mungkin yang jualan nasi goreng. Nah, mungkin kalau yang belum ada blue ocean nih, kalau misalnya Anda pengen coba mengkreasikan produk atau menginovasikan produk nasi goreng yang nggak ada di Indonesia. Ini misal aja nih, nasi goreng dicampur alkohol, misal, aku kan nggak tahu. Atau dicampur wine gitu, misalnya anggur merah, aku nggak tahu. Nah, itu mungkin ada pasarnya. Teman-teman juga bisa jualnya jauh lebih mahal dibandingkan kompetitor lainnya. Kalau saya jualnya gitu, ikan asap, ikan asap, jenisnya ini tuh aja, tongkol, ikan asap manyung, manyung asap gitu kan, terus ikan pari, atau kalau orang Jawa biasanya sebutnya iwak P. Kemudian saya jual secara vakuman sehingga lebih bagus, sehingga lebih higienis, sehingga bisa tahan lama. Mungkin tahan lamanya nggak bisa 1 tahun atau 2 tahun. Nah, itu ada cara tersendiri, nanti kita bahas. Tak kasih resepnya. Ini adalah rahasia yang nggak pernah sama perusahaan gede. Saya nyarinya pontang panting di ujung-ujung. Di retort. Yes. Oh. Di retort. Oh iya, tahu. Itu nggak banyak teman-teman UMKM yang tahu. Dan itu investasinya juga cukup besar. Ya, mahal awalnya. Kemarin baru beli soalnya. Berapa? 25 juta. Mahal ya? Iya, mahal. 25 juta itu. Belum yang lain-lain, food hydrator, vakum komersil, single chamber, double chamber. Oh. Jadi itu ada caranya memang. Oke. Nah, ya jadi itu teman-teman ya, bedanya blue ocean sama red ocean. Intinya red ocean tuh saingannya banyak. Kayak untuk kategori produknya umum general. Ya artinya kalau kita mau main-main di pasar yang sama biasanya sikut-sikutan sama kompetitor. Kalau blue ocean biasanya ya pemainnya belum banyak. Ya artinya di situ kita tapi karena pemainnya belum banyak, biasanya ya antara emang kecil ya, atau memang permintaannya belum terbentuk. Betul. Nah, biasanya gitu. Nah, itu teman-teman ya bedanya blue ocean sama red ocean. Oke, nah kita baca lagi pertanyaan dari pertanyaan summary nih kayaknya nih. Penjualan nembus 1 ton. Nah, caranya gimana? Jelasin ulang. Oke, jelasin ulang ya. Saya coba as simple as possible menjelaskan dari hulu ke hilir caranya gimana. Oke. Kalau saya pertama gini, udah siap produknya nih. Let's say jualan yang saya sering lihat itu, ya udah anggap aja ikan asap lah. Paling gampang lah saya aja. Saya punya ikan asap nih, ikan asap tongkol, manyung sama pari. Oke. Udah siap produknya, bentuk desainnya seperti ini, packagingnya seperti ini. Mikir, gimana saya masarannya? Gimana saya bisa menjangkau teman-teman yang mungkin nggak ada di Jogja, karena saya biasanya di Jogja. Mungkin yang bisa di Bandung, Surabaya, Jakarta, atau mungkin se-Indonesia. Saya buat website dulu. Oke. Nggak bisa buat website? Banyak caranya. Itu 2 jam, 3 jam. Kalau mau saya buatin boleh, saya nggak ngambil untung. Tapi ya saya buatnya mungkin nggak bisa semua produk gitu kan. Ini beberapa produk bisa tak bantu buat buatin websitenya. Nah, buat website, jadi selesai, habis itu setelah oke, baru kita buat akun beriklan di Facebook. Mau di Facebook atau di Google juga boleh. Baru mulai saat itu kita baru mulai sudah set up semuanya, baru kita buat iklan kreatifnya. Image-nya atau gambarnya atau membuat videonya dibuat, habis itu baru buat caption-nya dan lain-lain. Sudah klik submit, tes, tunggu. Datang nih, ntar lead datang nih. Boncos. Ya, kalau kita cek satu hari sampai 3 hari, nggak ada lead yang masuk. Oh, berarti mungkin ada yang salah. Entah itu bisa image-nya atau gambar yang kurang menarik, videonya kurang menarik. Terus detail targeting kita ke customer yang salah. Jual sesuatu harganya 100.000, tapi ternyata yang ditarget adalah orang-orang yang nggak cuma punya duit 10.000 atau 20.000. Ya, salah targeting. Itu juga copywriting-nya juga kurang menggugah selera. Caption-nya gitu doang, gitu. Pure ngajak jualan dan lain-lain, itu banyak juga orang yang nggak senang. Nah, ketika sudah dapat lead, itu baru kemampuan bersilat lidah. Kemampuan kita sebagai sales untuk meyakinkan agar produk kita nggak hanya dibeli sebanyak 1 PCS, 2 PCS. Kalau bisa, dia pertamanya minta 2 PCS, jadi 5 PCS, jadi 5 PCS, jadi 7 PCS, 7 PCS, upselling. Sama cross-selling. Di mana tuh WhatsApp?
WhatsApp semuanya. Oke. Sampai gempor jadi saya. Gimana? Website-nya terus buat apa? Website itu sebagai funneling. Oh, Jadi landing page gitu. landing page. Oh, Nah, jadi mudah teman-teman ketika sudah iklannya sudah jalan nih di Facebook kan berkeliaran nih tayangan di Facebook iklannya nih. Wah, iklan bersponsor gitu kan. ya. Ada iklan teman-teman kalau saya iklannya mungkin iklan asa-asa gitu. Keluar, oh ada tertarik nih dari teman-teman, klik iklan nih, jebret. Diklik lari ke website. Website baca penawaran saya nih, banyak nih. Ikan ini cuma 35.000 atau apa gitu. Oke. Ngeklik, lari ke WhatsApp. Oke. Nah, baru dari WhatsApp kita prospek, gaskan sampai closing, jangan lepas. Kayak gitu. Ongkir gimana? Ongkir ditanggung sama ini Oh, sama pelanggan. Nah ini kebetulan memang kalau udah mulai besar, nanti teman-teman bisa ada kerjasama sama ekspedisinya dan biasanya ekspedisinya mau. Oke, berarti hulu ke hilir ya. Jadi hulu ya. Jadi produk bikin sendiri. Aku ini tadi lupa hanyain. Jadi produknya bikin sendiri, enggak outsource ke mana? Jadi kalau produkku ini aku punya teman. Oke. Nah, punya teman di Demak. Jadi temanku ini kebetulan memang teman udah agak lama kenalnya. Konco kental. Konco, ya konco tapi gak lulus dia kuliah sampai sekarang. Saya juga pusing ya. Mau jualan ikan asap terus ya tanya. Selama 4 tahun itu kenalan, terus dia ternyata balik ke Demak, dia balik Demak buka pengasapan. Oh, oke. Intinya dia apa? Berarti ngambil produk dari dia? Ngambil produk dari dia. Jadi hitungannya memang aku ngambil nggak yang benar-benar dari hulu sih sebenarnya. Tapi insya Allah aku udah bilang juga sama supplier saya, insya Allah mungkin dalam 5 bulan, 6 bulan saya buat sendiri, produksi sendiri. Oke. Gitu. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya agak, teman-teman mohon izin sabar ya, saya penasaran juga sebenarnya. Ini kita sebenarnya belum ngobrol, makanya saya juga penasaran. Silakan tulis pertanyaannya di kolom chat, nanti saya tanyain ke Mas Purkon nih. Ada 44 orang yang standby. Pertanyaan saya gini, kan 1 ton penjualan, budget iklannya berapa buat? Ini yang menarik. Nah, kalau budget iklan saya itu sehari sekarang ya jujurnya saya bisa buka sekarang di sini, satu hari saya cuma 200 yang masuk pesan 6. Belum saya ini karena kita masih live nanti aja. Itu saya budget sehari hanya Rp200.000. Rp200.000. Nah, Rp200.000. Dan ini belum saya naikkan. Kenapa? Kalau saya naikkan saya masih kewalahan karena masih saya sendirian yang belum. Saya belum bisa mempercayakan ke sales orang karena harus direkrut dulu. Kalau sales CS itu kan kadang-kadang harus jago juga kan. Iya, harus di training. Harus ada trainingnya. Dan saya juga tipe-tipe CS yang jadi tidak mengikuti pakem ibu-ibu bapak-bapak. Jadi kalau teman-teman bilang, ya selamat pagi kak, enggak saya. Halo selamat pagi ibu, gimana kabarnya? Dengan ibu siapa ini? Ya, gitu. Jadi memang lebih personal dan lebih cepat closing ya, serius. Oke, berarti customer service masih dihandle sendiri nih. Masih jalan sendiri. Wah ini Mas, kalau customer service sudah punya tim yang di training, kalau di training 5 orang aja. 5 orang benar. Saya itu salesnya bisa 5 ton jadi 5 ton bisa. Wow, budgetnya 200.000 sehari. 200.000 sehari. Itu jalan terus seminggu. Jalan terus sebulan. Sebulan jalan terus. Berarti sekitar 6 juta. 6 juta. Plus minus sama pajak 6.600.000. 6.600.000. Sekitar segituan. Wow, dapat 1 ton. Dapat 1 ton. Berarti ruasnya piro? Nah, kalau dihitung ruasnya gimana ya? Kalau roasting, aku mikirnya gini, paling simpel ya, paling simpel. Aku 200.000, aku minimum keluar 1 hari untuk bisa nutupin biaya iklanku adalah 13 PCS. Minimum. Itu balik modal. Tapi alhamdulillah pakai margin tapi. Pakai. Udah pakai margin itu 13 PCS. Nah, sisanya yang 14 keuntungan. Udah keuntungan. Rata-rata aku di 60 sampai 75 per hari. Berarti keuntungan gede banget. 35 kali kurangnya aku berarti 8 atau 75 sampai 55 itu 35.000 sih omset. Saya agak prosesnya gimana? Ini konsumen order, balas via WhatsApp. Oke, deal. Transfer dong. Transfer. Oke. Terus ongkirnya berarti dicek dulu. Ya, jadi ongkir saya nggak cek langsung karena udah hafal mungkin ya. Ongkir ke Jabodetabek aku pakai Paxel. Oke, terus langsung kalau yang medium nanti 29.000 ya ibu ya. Oke, langsung dicek. Langsung dicek kan, saya udah tahu langsung. Kalau misalnya up 1 pack sampai 4 pack itu 29.000. Kalau 4 pack sampai 8 pack gitu, saya mainnya pack-packan. Itu masuk nanti paksal medium Bu. Sebenarnya bilangnya gitu, sebenarnya itu kenanya 39.000.
Tapi karena saya disubsidi sama Paxel, punya kerjasama, jadi cuma 35.000 aja kenanya. Jadi kalau orang pesan banyak juga jadi lebih hemat ya. Jadi lebih hemat. Oke. Nah, kebetulan memang alhamdulillah belum 2 bulan, tapi udah ada yang reseller aku. Jadi ya itu kebantu dari situ. Soalnya kan jadi salesnya juga jalan, resellernya kan sekali yang 30, jadi keluar banyak dah. Tar. Teman-teman sabar ya, aku penasaran. Bisnis proses. Oke, konsumen. Produknya kan tadi di Jabodetabek. Tadi kan harusnya produknya di Demak. Iya. Kok ada di Jabodetabek sekarang? Gini, saya ngambil dari teman saya di Demak. Oke, bos, saya minta sekian puluh kilo. Misalnya, biasanya saya sehari minta sekitar 50 sampai 60 kilo. Ikan, itu udah ada timnya, tim partner saya lah, istilahnya partner saya. Nanti yang ngurus operasional. Ntar jenisnya ikan tongkol sekian, ikan manyung sekian, ikan iwak pes sekian, ikan pari sekian. Udah tuh datang, set, dan Demak nanti jam 5 sore, atau biasanya jam 6 lah, jam 6 sore itu selesai diasap. Karena saya pengasapan 3 sampai 4 jam biasanya. 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Oh, ngasapinya di sini. Masuknya di sana. Nah, jadi dibawa ke Jogja kirim pakai bus. Nanti udah ada staff saya nih yang nongkrong di nyegat bus. Masih terus dekat bus. Datang POH yang ini. Ikan. Udah keluar semua tuh. Bawa mobil kan, bawa ikan semua mobil saya tuh. Udah tuh, bawa tuh kan sekitar 3 krat, 4 krat gitu sehari kan, terus besok udah habis. Di packing malamnya. Logistiknya, supply chain-nya benar-benar masih sederhana banget ya. Nah, teman-teman ini ya, pengusaha tuh harus fokus solusi. Ya, gimana caranya biar bisa mulai dulu aja ya. Mental pengusahanya nih kita harus belajar dari Mas Furkon. Ya, badan saya kan mulai tiap hari dulu jam 2, jam 2, setengah 2 dulu. Capek banget ya. Capek banget karena masih awal-awal memang nggak bisa yang kita memang harus udah delegasi dan lain-lain, mungkin belum bisa untuk awal-awal. Say you have to be 6 months gitu lah istilahnya. Itu udah ya udah siap mental, siap fisik, siap apalagi baru mulai siap nggak healing, siap ditanyain sama mertua kapan pulang, dulu jawabnya siap nggak healing gitu. Berarti gini, kalau aku boleh simpulin, sampean berarti fokusnya ke hilir ya, artinya produk sebenarnya nggak bikin. Enggak, dawat pun gitu. Berarti ya produk kita serahkan ke orang lain yang udah jagonya di sana, punya equipment. Kita jagonya gamenya di digital marketing, sales. Berarti kayak ini, kayak Kylie Jenner ya. Jualan makeup ya, make upnya diproduksi di Cina, cuma white label. Jadi labelnya pakai merek dia. Ya, sama kayak teman saya, namanya kalau misalnya teman-teman tahu, mungkin nggak tahu sih. Biasanya mungkin ada beberapa yang tahu. Itu James Honey. Ya, itu teman saya namanya Steffi, sebulan omset dari TikTok aja 2M. TikTok belum yang lain tuh, belum resellernya, belum tokonya. Orang harusnya jajan. Makanya saya juga gitu. Dia Steam tuh nggak banyak, Pak. Oke. 3-4 orang. Ruangan segini gitu kan. Oke. Nge-live 24 jam dibagi 3 tim gitu lah. Sama iklan lah. Wow. Lagi dari CEO pengusaha kuliner. CTA-nya ke landing page apa langsung ke WhatsApp? CTA-nya ke landing page. Kenapa nggak ke WhatsApp? Mungkin ada yang boleh langsung ke WhatsApp. Tetapi saya rasa orang itu kadang-kadang walaupun produknya simpel, mau jualan kue cookies, sendal jepit, ikan asap, tetapi tetap harus ada sesuatu yang kita harus edukasi. Kelebihan ikan gue ini apa sih? Kelebihan sendal jepit gue nih apa? Kelebihan lumpia basah gue nih apa dibandingkan yang lain? Jadi orang sudah tertarik duluan. Biasanya kalau udah lari ke landing page, sudah lebih ini, sudah lebih 50% udah closing lah kapannya. Tinggal kita aja gimana caranya nggak closingin teman-teman yang lari ke landing page. Oke. Nah, teman-teman yang ada pertanyaan apalagi nih? Ada pertanyaan yang bikin saya bingung sih. Pertanyaannya aja saya bingung, jadi nggak saya tanyain dulu. Collab. Kayak ada yang mau bikin ini komunitas pengusaha kuliner di Jogja. Atau ayo kumpul-kumpul. Kita sharing-sharing. Saya juga kemarin diajak-ajak sama untuk gabung sama asosiasi pengusaha juga. Akulindo.
yang Up Gemini. Tahu? Ya, aku juga pernah diundang masuk jadi pembicara, tapi enggak ya gabung tapi di grup gedenya, Agak gedenya ya. bukan Gitu. pengurus. Ya mau ya itu salah satu juga yang ngebuka pikiran dan lain-lainnya. Jadi channel networking kebuka semua. Buat harus mau hubungin kemana-mana, riset, Brain, LIPI, Iya, UGM, iya, UAD, semua dibuka. iya, setuju. Jadi kan kalau kita bernetworking ya, Benar banget. ya peluang kolaborasi, Kalau kerjasama. kerjasama sih. Kayak tadi Mas Purkon jago marketing, jago sales. Nah, enggak, tapi produk ya udah serahin aja sama ahlinya, Iya, ya kerjasama. yang ahlinya aja. Sampean ambil margin gitu ya, Iya, white label pakai merek sendiri, betul. kemudian pasarin. Terus jadi deh 1 tahun sebulan. Jadi di satu Karena masing-masing fokus ke gamenya sendiri-sendiri. Betul. Jadi kalau yang bukan ekspertisnya kita, mending case Kolaborasi. ini di outsource aja. Betul, Outsource. outsource ke Cina kalau misalnya barang itu outsource ke Cina aja. Kalau misalnya jasa, kalau kita belum punya kemampuan untuk ya hilirisasi namanya ya mungkin. Hilirisasi. Jadi kita belum punya kemampuan untuk megang dari ujung ke ujung, kasih aja kalinya. Daripada tercapek sendiri kan ngurusin semua. Nah, oke. Nah, kalau mau mulai itu dulu aja. Ini ada pertanyaan lagi. Iya. Kok direct message? Berarti Mas dan Demak sama Surkan itu harga di markup dong. Yes, betul di markup harganya. Kira-kira idealnya markup berapa persen? Atau bisa dibilang harga ikan asap yang dari Demak itu sebagai HPP? Yes, betul. Oh. Dihitungnya sebagai HPP ikannya, terus kemudian ongkirnya, packagingnya, stikernya, sama nanti mau di margin berapa persen. Idealnya marginnya 50%. Ya, biar aman. Biar aman. Kenapa? Karena kita juga nanti ada biaya ads yang mesti kita Oh iya, keluarkan. ya juga sih. Nah, kalau ads-nya boncos ya HPP-nya naik. Jadi ads-nya ngikut HPP. Ya, oke. Mantap banget. Spill tips konten yang menarik buat ads dong Mas dari Mbak Ica. Kalau saya spill konten buat yang menarik, coba buka Pinterest. Kalau mau nyari ide banyak tuh kan. Kadang-kadang senang-senang Instagram Explore gitu kan. Cuma Instagram Explore tidak tertarget. Kalau saya senangnya langsung ikan itu kayak gimana sih? Biasanya desainnya tuh kayak gimana? Udah tahu desain, langsung tanya ke partner saya, bro bisa buatin desain kayak gini persis. Desainnya berarti outsource. Iya, desainnya partner saya yang bisa. Bisa desain intinya. Oke. Nah, nggak bisa desain karena bisa kon gampang gitu. Maksudnya kon bisa kon gampang, wes tak buatin persis. Ya, tinggal diganti kata-katanya kayak gini. Dah, kelar. 1 jam jadi udah iklan langsung. Karena itu teman-teman ya, kita harus berkolaborasi. Mantap. Oke, apalagi di pertanyaannya. Nah, ini agak susah nih untuk perizinan PIRT itu. Ya ini untuk dari Bu Depi Depok. Oke, untuk perizinan PRT halal BPOM, apakah sudah ada dari produsen atau kita daftar sendiri pakai brand kita? Kalau saya sendiri ikan itu nggak boleh PIRT. Ikan itu harus BPOM. Oh iya betul. Nah, sekarang lagi proses BPOM. Proses BPOM itu prosesnya agak belibet. Bukan belibet sih, sebenarnya bisa, cuma agak panjang dan banyak requirement yang mesti kita penuhi. Dari mulai standarisasi tempat, tempat packaging itu mesti kita ngikutin HACCP gitu. Terhadap critical point loh, apa gitu lah. Itu bukan tata cara packaging, tata cara produksi yang baik dan benar. Nah, itu dari situ sudah harus bisa, dan ini kita lagi proses karena aku juga baru beli meja, terus kapster, sarung tangan, semuanya itu kan harus dibeli dari awal. Kalau mau serius di BPOM-kan gitu kan. Ketika enak sudah di BPOM-kan, mau masuk retail lah. Saya juga rencana mau masuk retail. Dan kalau produknya diproduksi sama produsen, jadi kita sebenarnya tinggal kerjasama dengan produsen. Karena yang dicek pabriknya pabrik. Bukan, sebenarnya kalau pabrik sudah ada BPOM-nya, yang dicek adalah pabrik kamunya, yang sayanya. Oh gitu. Berarti tempat produksi nanti tempat packagingnya. Jadi nggak perlu dari produsennya. Salah. Dari saya langsung. Dan juga pertamanya nganggapnya ke emaknya. Kan dirimu nih tinggalnya di Jogja. Iya. Gimana? Maksudnya di sini jadinya punya pabrik, tinggal di sini. Oh, gimana maksudnya? Oh, kalau misalnya pabrik gitu, kalau misalnya mau BPOM atau gimana maksudnya? Kalau BPOM. Kalau BPOM itu kalau mau buat pabrik sendiri dan lain-lain,
kan saya tinggal di Jogja sebenarnya kan, Ya. karena ya kebetulan mohon maaf teman-teman saya belum mampu bayar UMR Jakarta. Jadi tahu-tahu saya baru bisanya UMK Jogja 2,3 juta ya. Baru bilang segitu tapi nggak masalah. Biasanya kalau misalnya bikin pabrik lagi-lagi Oke. nggak usah perlu ke Jakarta dan Oke, lain-lain. sih. Saya juga ada kalau mau teman-teman mau konsultasi, Mas saya mau bikin pabrik ikan bandeng atau mau bikin pabrik abon, tak temuin sama orangnya langsung. Berarti nanti sampai bakal fokus ke Jakarta, Jabodetabek nih, Jakarta. Indonesia sama ekspor. Insya Allah Oke. bulan ini harus Fokus bisnisnya produksi assembly-nya tuh assembly di Indonesia semua di Jogja. di Jogja. Jogja. Berarti di Jakarta, Jabodetabek sementara aja. Jabodetabek sementara aja. Sementara aja. Oke, sip. Sip. Tak kira bakal pindah ke sini. Kalau pindah ke sini kita ngantor bareng sini. Oke. Pertanyaan dari Padanu. Tips kalau ada yang tertarik dan coba hubungin kita bertanya tentang produk kita ya. Itu caranya supaya closing, itu cara mempengaruhi calon pembelinya gimana? Nah, pertanyaannya kalau saya ada satu tips ya Mbak ya. Tips yang sudah dilakukan oleh sales zaman bala sampai sekarang, dan itu masih ampuh, works like magic. Gimana? Itu adalah mimikri, nama ininya teknik mimikri atau teknik meniru. Nah, customer saya nih, dia manggil saya Mas gitu. Oke. Iya Mas. Pertama saya tanya dengan Bapak siapa? Oh saya panggil Mas aja. Habis itu setelah ngomong panggil Mas aja ada emoticon ketawa ya. Kita ikutin aja ketawa. Oke. Meniru gaya bicara. Yes. Dia ngomong gaya bicara aneh ente ya. Pasti aneh ente. gue. Nah ketika dia sudah mulai ngomong pakai bahasa Jawa, saya nggak pakai bahasa Jawa. Bahasa Sunda, saya tanya dulu istri saya. Ini bahasa Sunda apa gitu. Jadi kalau aku dibuat tidak kaku aja ketika ke prospek itu, karena terjadi kemungkinan closing kencang itu ketika ada human to human interaction, bukan human to robot interaction. Ya, setuju. Human to human. Kita buat dia senyaman mungkin, kita buat dia sedekat mungkin, yang serasa kita nggak kenal kayak udah deket banget gitu kan. Kadang-kadang banyak yang relate, oh saya datang Karawaci, oh saya kasih Karawaci loh Bu, gini. Ntar biasanya 5 menit kemudian closing loh. Mimikri. Nama triknya. Nama triknya mimikri. Itu yang paling ampuh dan sejauh ini masih works like magic. Oke, terima kasih. Ini udah agak teknis nih dari Pak Imam. Rata-rata cost per leads-nya berapa? Mantap. Ini langsung to the point. 6.000. Cost per purchase dan rasio repeat order. Oke, gini. Saya kasih ini ya. Rata-rata cost per lead berapa? Cost per lead saya adalah di 6.000. 6.000 cost per lead. Jadi kan datang 6.000. Itu otomatis saya udah ngeluarin budget nih 6.000 ke Facebook. Cuman karena saya senangnya ngupsell, jadi average cost-nya itu jadi turun. Ya. 6.000 tapi saya bisa jual 8 PCS. 6.000 dibagi 8, segitu jadi cost-nya. Jadi loss-nya bisa tinggi banget. Seperti itu. Oke, terus dan nah sama lah rasio repeat order. Kalau saya rasio repeat ordernya 1, saya baru 2 kali nanyain istilahnya gimana ininya Bu. Biasanya saya udah sekitar 3 hari atau 4 hari setelah barang diterima, saya selalu nanya, senang nggak sama produknya? Kalau misalnya senang sama produknya, oh iya masa udah saya dibuat malut, dibuat digoreng, anak-anak suka, saya screenshot. Biasanya kalau udah ngomong gitu, ada kemungkinan dia, pas mau repeat order dong, gitu. Terus yang kedua adalah, nanti jika sudah sekitar 14 hari, itu leads yang 14 hari kemarin yang sudah dikirim, tanya lagi. Bu, kebetulan saya sudah ada ini, saya masih ada sisa nih, kayak memang saya juga biasanya ada sisa sih. Ada sisa 3 manyung, 3 tongkol, 3 pari. Di kulkas cuma tinggal segitu. Saya blast ke yang customer 14 hari yang lalu. Blast ratusan loh. Jepret. Datang semua. Rebutan. Ya saya bilang, mohon maaf udah habis, tapi bisa nggak saya kirim besok? Kan nggak masalah. Oh kebetulan tadi udah diambil sama orang Tangerang nih, dihabisin. Cuma ini kebetulan nanti karena malam ini datang lagi, bisa nggak saya masukkan ke pengiriman besok? Bisa Mas, nggak apa-apa. Nah kayak gitu kan kali berapa ratus ya. Jadi maintain database pelanggan penting banget. Penting. Saya ada database pelanggan, nama, nomor HP,
eh, kota mana, nanti itu bisa jadikan apa ya bahasanya, data yang nanti teman-teman bisa masukin ke Facebook juga, Ya. jadi custom audience. Oke, oke, karena customer acquisition cost tuh mahal. Mahal. Jadi kalau udah dapet, ya gimana caranya biar ya retention Iya. buying-nya dijaga ya. Terus kalau Gitu produknya ya. rusak di pelanggan, gak usah bawa bingung, ganti. Ganti. Gak usah tanya kenapa rusak, kenapa ini. Terakhir nanyanya, ganti dulu, baru udah dapat terima yang baru, tanya. Oke. Tripsnya gitu. Jadi kesannya kita kayak nggak yang defend, oh masa ikannya rusak sih, ini. Saya udah pakai masker loh, udah pakai frozen gini. Oke Bu, saya ganti dulu ya Bu ya, mohon maaf ya Bu ya, ditunggu. Nah, ganti. Saya sampai sana, Bu mohon maaf kemarin kenapa ya rusaknya ya, kalau boleh tahu. Nah, Oke. itu lebih secara emosional tuh lebih terjaga bos. Iya sih. Sih kalau di customer ya gitu. Oke, sip ya. Ya, Sip. Apa nggak boleh ini, atau kan pengusaha yang tipe mulai aja dulu. ya mulai aja dulu, ada perhitungan juga. Ada perhitungan. Ada perhitungan juga, jadi tahu. Nih, yang Kayaknya. pengen tak tanyain, sempat boncos nggak? Sempat. Gimana tuh ceritanya? Karena saya nyari detail targeting dulu ketika iklan di Facebook. Itu boncos. Pertama, saya coba iklan saya itu pakai image, single image. Jadi image satu doang, Oke. gambar satu. Nggak menarik bos, nggak ada yang ngeklik. Lihat kagak ada, orang kagak ada yang ngeklik, kagak ada yang menarik ke website. Iya. Nah, oke. Pusing tuh 3 hari. Anjir, gue bilang udah habis 3.000 gitu kan. Sebenarnya itu nggak masalah, sudah habis 3.000 gitu kan. Ngomong nggak disensor. Boom, 3.000 hilang nih. Udah. Besok buat video lah. Video biasa-biasa aja lah. Nggak perlu ya video pakai videografer profesional. Mungkin moving object kali ya itu ya. Oke. Buat kayak gitu. CTR-nya gede. Oke. Klik cuma videonya doang. Kagak klik. Kagak convert. Convert. Jadi CTR gede tuh sampai berapa tuh, 12% apa, tapi nggak ada yang convert. Wow. Tinggi banget. Iya, kadang-kadang CTR gede kan, orang klik banyak itu nggak ada yang convert. Oh salah nih, cek lagi ganti carousel. Oke, slide. Jadi slide itu nggak usah banyak-banyak. Aku kemarin di advice juga sama Facebook, kalau orang Indonesia 5 aja atau 4 aja udah cukup mas. Kebanyakan orang malas nge-slide ini. Udah keburu hilang interestnya. Udah 5, saya coba 5, baru tuh work langsung. Jebret, langsung dari nggak ada langsung. Oh, okay. Oh, ternyata seperti ini. Dan itu butuh waktu sekitar habis 2.100.000 ya, Berarti sempat bakar duit tuh. Bocornya 2 juta. Buat nyari tahu fitnya, dan strateginya. Itu, ketika mulai MSN-nya udah harus siap rugi dulu gitu ya. Oke. Karena kalau namanya digital marketing kita nggak ada yang tahu. Kita algoritma Facebook juga butuh waktu untuk belajar. Ya, setuju. Oke. Seru lagi lah, apalagi outdoor tema. Maksudnya di Jogja apa di Jakarta ya, Pak Was? Ya ini sebenarnya kita di kantornya pengusaha kebenaran ID. Mas Furkon lagi ada waktu, lagi main di Jakarta dan kebetulan ada waktu. Jadi ya udah deh, daripada kita zoom-zooman, mampir aja ke sini. Jadi kita di Jakarta, ya ini sekarang di Tangerang, bukan di Jogja. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita di kantornya pengusaha kebenaran ID. Oke, mungkin pertanyaannya itu aja ini. Boleh gini mau tanya nih. Apa lagi ya, nanyain ya. 10 menit lagi nih. 10 menit lagi ya. Kamu bebas loh, semua masih lagi. Oke, jadi summary ya. Cara untuk menghasilkan 1 ton. Yang pertama, cari produk yang bagus, harus enak. Blue Ocean kalau bisa. Blue Ocean bisa. Oke, yang kedua, belajar cara ngejualnya. Digital marketing. Betul. Gitu ya. Yang ketiga ya baru ngurusin mungkin detailnya ya, kayak supply chain, logistiknya piye. Solve dulu aja, nggak usah canggih-canggih. Kata orang Cina ya, saya punya bos Cina soalnya. Jadi mohon maaf ya teman-teman dari Cina, tapi ini aku akuin orang Cina tuh gini. Kalau misalnya udah bisnis tuh gini, orang Cina dia bilang diiyain dulu, nanti kita mikir caranya gimana. Saya dulu pernah gitu, saya deal 3 miliar untuk jualan warehouse gudang gitu kan, mintanya macam-macam, ada bisa tapi balik ke sini saya domel sama personal. Loh, saya tugas saya adalah ngedealkan, tugas kamu adalah jadi gimana caranya ini bisa. Alhamdulillah tapi bisa gitu loh, pasti ada cara, nggak mungkin gagal, pasti ada cara.
Oke, sip. Berarti caranya itu ya, Heeh. buat mulai 1 ton pertama. Waduh, 1 ton pertama dari jualan produk F&B di marketplace. Hmm, Oke, mungkin terakhir ya. penutupan karena abis ini kita bakal ngomongin aib orang ya. Terakhir nih ya, teman-teman. Karena kan ini online ya, kecuali ini offline teman-teman, oke lah ya. Ya, terakhir nih Mas. Nah, Saran buat mungkin pengusaha pemula, hmm, mungkin pengusaha yang mentalnya lagi down hmm, atau semangatnya lagi turun, hmm. mmm, supaya bisa kayak Mas Furkon nih. Jadi, mmm, memulai ide, Hmm. memulai bisnis itu supaya bisa sukses. Oke, kalau saya tipsnya, saya kemarin baru baca buku namanya Overcome When the Clouds Came. When the clouds came. Jadi kalau bahasa Inggris kan kalau ketika awan itu datang, awan itu awan gelap, maksudnya itu lagi stres mental, bisnis gak jalan dan lain-lain, cicilan banyak, sekolah anak dan lain-lain. Aduh, aku udah pusing tuh, udah jelimet, kepala tuh udah jelimet. Oke, Ada 3 yang mesti yang diperhatikan ketika pusing tuh, ketika pusing jelimet. oke, Learn something, learn something, belajar baru, oke, relearn, belajar lagi basicnya, oke, yang dulu mungkin sudah pernah dipelajarin tapi lupa, relearn, belajar kembali yang yang basic kemarin. yang kemarin kira-kira oh mungkin saya kemarin bisa di sini karena kita nggak mengaplikasikan itu. Yang ketiga adalah unlearn, belajar untuk apa ya bahasanya unlearn itu belajar untuk apa ya, mengeliminasi lah pengetahuan yang nggak works. Oh, oke, oke, oke. Kalau udah nggak works jangan dicoba lagi gitu. Kayak kata motivator gitu misal. Nah, Yang nggak works, yang nggak yang works. nggak works nggak works. Nah, sama terakhir, follow your passion is bullshit, follow your money, follow where the money is. Saya juga nggak seneng-seneng amat sama ikan asap. Jadi ya, saya ada di situ bukan penggemar favorit ikan asap, mohon maaf. Tapi di situ alhamdulillah ada rezekinya. Jadi yang saya cari adalah follow where the money is, not follow where your passion is. Oke. Sip, terima kasih Mas Furkon tipsnya. Gitu ya. Jadi kalau saya ngeliat Mas Furkon tuh orangnya lebih ke emang spirit atau semangat dari pengusaha itu adalah sesuatu yang sangat utama banget. Karena saya sebenarnya orangnya males. Jadi kalau saya gimana caranya biar itu efisien tapi saya nggak harus kerja. Ya betul. Itu saya. Gitu. Tapi kalau ngeliat Mas Furkon, wah kayaknya tuh segala sesuatu bisa selesai gitu. Nah, itulah mindset yang penting ya untuk kita memulai sebuah bisnis, jangan cengeng, fokus solusi, dan ya learn something new, ya kalau one under the clouds yang tadi. Ya, learn something new, relearn something ya, atau pelajari sesuatu yang udah lewat, dan unlearn. Ya, kalau misal teman-teman udah ada mindset yang terbentuk, coba diingat-ingat kembali, kayak misal, Anda akan kaya dalam 5 tahun lagi, itu kan unlearn. Gitu. Ada mungkin 1% atau 0,01%. Ya, maksudnya nasihat-nasihat atau ilmu yang sebenarnya menyesatkan. Ya, karena segala sesuatu dalam bisnis itu bisa dihitung. Betul. Ya, Semua ya bisa dikuat. bisa dikuantifikasi. Nah, gitu aja teman-teman sesi kita pada malam hari ini. Sore hari ini.